nazil wal ilmu imma bi'tirari yahsul. Halaman 14 di qaulun nazil wal ilmu imma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ilmu imma bi'tirar yahsulu aw bi'tisabi hasil fal awalu kal mustafadati bil hawasil khamsi bisyami aw bizuki aw bil lamsi wasami wal absari summa tsani ma kana mawqufan ala istidlal yani anna al-ilmal hadisa wa huwa al-ilmul makhluqi yanqasimu ila daruri wa muktasabun fa huwa imma ay yahsula bi-ittirari fa huwa zaruri wa huwa ma lam yaqa an-nazrin wa istidlal wa sumiya zaruriyan li'annahu yasiru ilayhi bihaitsu la yumakkinahu daf'uhu an nafsihi wa la yahtaju fihi ila nazrin wa istidlali kama arifta. Dan bermula ilmu manakala yang hasil ianya ilmu dengan zaruri atau manakala hasil ianya ilmu dengan iktisab, yaitu usaha. Maka bermula yang pertama seperti yang memberi faedah dengan panca indera yang 5. Yang mana panca indera yang 5? Yaitu dengan mencium atau merasakan atau dengan menyentuh atau dengan mendengar atau dengan melihat. Kemudian yang mengiringi itu barang-barang yang ada ianya barang itu terhentikan diatur tuntut dalil. Yani menghendaki ianya musannif nazar akan bersungguh ilmu yang hadis, dan bermula ianya ilmu yang hadis itu ilmu makhluk yang terbagi ianya ilmu makhluk kepada zaruri dan terbagi ianya ilmu makhluk kepada muktasab. Maka bermula ianya ilmu zaruri manakala bahwa sungguh hasil ianya ilmu zaruri dengan zaruri. Maka bermula ianya ilmu itu zaruri dan bermula ianya ilmu itu zaruri selama tidak jatuh daripada tinjau dan istidlal, dan dinamakan akan ianya ilmu akan zaruri karena waslunya pengerjaan itu zaruri ianya ilmu kepadanya ilmu. Dengan sekira-kira tidak mungkinlah oleh dakwanya ilmu daripada dirinya ilmu, dan tidak menghajatlah padanya ilmu kepada tinjau dan tuntut minta dalil. Sebagaimana yang kata kenal, ilmu terbagi kepada dua. Yang pertama ilmu zaruri, yang kedua yang dinamakan dengan iktisab ataupun ilmu yang diusahakan. Yang pertama adalah yang memberi faedah dengan panca indera yang 5, yaitu yang pertama mencium dan merasakan dan menyentuh atau dan mendengar dan melihat. Kemudian mengiring yang kedua yaitu terhentikan. Yang kedua mengiring yang kedua yaitu terhentikan di atas tuntut dalil. Yakni menghendaki musannif yang bahwa sungguh ilmu ini adalah ilmu hadis, ilmu yang datang mudah, ialah ilmu makhluk. Ilmu makhluk ini terbagi kepada zaruri dan muktasab. Karena hasil zaruri ini diantara ilmu zaruri. Coba jelaskan dulu bagaimana itu ilmu yang daruri. Dinamakan ilmu daruri li'annahu yattaru ilaihi. Itu gimana maksudnya? Itu la yumkinu dafuhu an nafsihi. Dinamakan akan dianya ilmu akan zaruri karena ilmu zaruri ini ialah tidak menghendaki kepada nazar dan istidlal. Taru ilaihi itu gimana maksudnya?
fokusnya kepada yang taru ilahi bisu la yumkinhu dafahu anasihi. Karena bahwa sungguhnya ilmu yang dizarurikan kepadanya ilmu dengan sekira-kira tidak mungkinlah oleh dapatnya ilmu, karena ilmu zaruri ini tidak mungkin dipindahkan. Contohnya, misalnya ilmu zaruri seperti mencium, itu mencium sudah terasakan, nggak usah kita untuk memikirkan bagaimana cara menciumnya. Kalau kita sudah mencium, berarti sudah terasakan, itu sudah termasuk indra, tidak usah untuk dipindahkan lagi. Kemudian misalnya ilmu yang hasil dengan indera peting. Misalnya kita merasakan sakit perut, sakit kepala, ini daruri atau tidak? Zaruri, Rasanya? sakit. Rasanya karena sakit. Kalau bukan sakit misalnya dingin, kita merasakan dingin, kita merasakan panas. Kita berada di ruang AC dingin, ini daruri atau tidak? Zaruri, karena AC ini yang pastinya dingin, tidak usah untuk dipikirkan lagi. Terima kasih. Ya, wal ilmu yang dimaksud di sini dijelaskan dalam syarah adalah ilmu hadis. Kenapa pensyarah harus menjelaskan bahwa ilmu di sini adalah ilmu makhluk, bukan ilmu Allah? Karena ilmu hadis adalah ilmu yang datang terdahulu, khususnya kepada makhluk. Kalau ilmu kadim adalah ilmu yang sudah dari pertamanya ada, contohnya khusus untuk Allah Ta'ala. Ya, ilmu hadis terbagi kepada dua. Kalau ilmu yang qadim terbagi ke berapa? Ilmu yang qadim. Kalau ilmu yang hadis, ilmu makhluk. Kalau ilmu yang qadim contohnya seperti apa? Ilmu qadim. Kalau kita bahas ini kan ilmu hadis. Kalau ilmu qadim, Ilmu kadim seperti sifat Allah Ta'ala. ya, atau identiknya ini ilmu Allah. Ilmu Allah bisa terbagi ke berapa? Ada berapa? La kaifa, tidak terhingga. Tidak terhingga. Bisakah ilmu Allah dibagi-bagi kepada beberapa macam? Salah satu pada sifat wajib pada Allah ilmu. Bolehkah sifat ilmu pada Allah dibagi kepada beberapa macam? Tidak boleh. Alasannya? Karena ilmu Allah Ta'ala khusus terhadap Allah Ta'ala. Ya, terima kasih. Baik, yang terakhir, ilmu itu terbagi kepada dua, ilmu daruri dan ilmu muktasab. Apa begitu? Ilmu muktasab ini terbagi lagi. Iya. Ilmu muktasab. Ada terbagi dua lagi dari bacaan tadi. Enggak ada. Bahwa imma ayahsula bitirarin itu bukan pembagian ilmu muktasab. Coba jelaskan. Dan terbagi dianya ilmu kepada muktasab. Dianya muktasab manakala bahwa Imma manakala bahwa menghasil ianya ilmu dengan zaruri. iya, itu dijelaskan tentang pembagian ilmu muktasab. Cara mendapatkan ilmu muktasab ada dua bentuk. Kan begitu. Ya. Dua bentuk itu bagaimana saja?
cara nazar, Ya. yang kedua dengan cara istiqlal. Ayah surah bitirari. Bagaimana dijelaskan tadi? Menghasil ianya muktasab dengan zaruri. Ya, penjelasannya bagaimana? Ya, coba dijelaskan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.